Shalom, saya Pendeta Maraden Simanjuntak dari Resort GKI Pontianak akan mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 12 ayat 15 sampai 25. Namun saya hanya akan membaca ayat 24 bagian D sampai 25. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan kami mengawali hari kami dengan merenungkan firman-Mu. Engkau yang berikan kepada kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti dan memaknai firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sabda Tuhan. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak ini Yedija, oleh karena Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nas yang sudah kita baca pada hari ini, saya mengajak kita untuk merefleksikan beberapa hal. Yang pertama, apakah kita sudah merasa cukup, merasa puas, dan bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan? Karir Daud begitu cemerlang. Dari hanya seorang gembala domba, kurir yang mengantarkan makanan bagi saudara-saudaranya dan juga pasukan Raja Saul, dari seorang pemain kecapi di istana Saul, menjadi bagian dari pasukan Raja Saul, sampai pada karirnya menjadi seorang raja. Tentulah pencapaian yang tidak mudah. Daud memiliki segala-galanya: harta, kehormatan, kepercayaan, yang semuanya itu tentu tidak dimiliki oleh semua orang. Sampai pada titik ini, kita melihat bahwa keberhasilan dan pencapaian Daud tidaklah mudah, tidaklah instan. Ia menjalani titian demi titian hidupnya dengan bersusah payah. Ia menjalani titian karirnya dengan setia pada setiap proses yang ia jalani, dan juga dengan keyakinan bahwa Allah bersama-sama dengan dia. Pada titik ini, nilai positif menjadi penting bagi setiap orang yang meniti hidup, yang meniti karir, untuk setia pada proses dan keyakinan akan penyertaan Tuhan, sehingga apapun yang sekarang dihadapi atau dijalani, ia tidak mudah menyerah, tidak mudah berputus asa, atau bahkan mundur, serta menyalahkan Tuhan atau juga keadaan. Namun pada sisi yang lain, sekalipun Daud telah memiliki segala-galanya, Daud tidak merasa cukup. Daud tidak merasa puas. Daud tidak bersyukur kepada Tuhan. Daud menjadi orang yang lupa diri. Bahkan Daud memilih menggunakan kekuasaan
dan kedudukannya yang tinggi sebagai raja untuk melakukan tindakan kejahatan. Dalam hal ini kejahatan terhadap Uria. Daud berkompromi dengan hawa nafsunya dengan mengambil Batseba, istri sah daripada Uria. Dalam keadaan yang menggoda seperti ini, seharusnya Daud dapat mengontrol keinginan dirinya. Sikap yang tidak merasa cukup, sikap yang tidak merasa puas, pada hakikatnya adalah sifat manusia. Dan tentu ini menjadi tantangan, godaan juga bagi kita. Akan menjadi bijak jikalau seseorang dapat mengendalikan dirinya, mengontrol dirinya, serta memperlakukan hidupnya sesuai kebutuhan. Tuhan telah memberikan kepada Daud segala hal yang boleh dinikmati oleh Daud. Tuhanlah yang menjadi sumber berkat-berkat yang berkelimpahan bagi Daud. Tetapi Daud menghina Tuhan dengan mengambil apa yang Tuhan tidak berikan untuk dia. Tuhan memberikan kepada setiap orang apa yang boleh dia nikmati di dalam Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan melarang pencurian. Itulah sebabnya mengapa Tuhan melarang siapapun mengingini milik sesamanya. Tuhan sudah memberikan kepada setiap orang apa yang boleh dia nikmati dalam Tuhan. Kedua, ada kemauan untuk menerima teguran. Dibutuhkan keberanian dan cara untuk menyampaikan teguran dan peringatan kepada seorang yang telah melakukan pelanggaran atau kesalahan. Apalagi kalau dia adalah sosok yang berpengaruh. Keberanian Nathan untuk menyampaikan teguran kepada Raja Daud didasarkan pada ketaatan Nathan, pada firman Tuhan, pada kehendak Tuhan, dan juga pada kasihnya kepada Daud yang juga adalah sahabatnya. Terkadang Tuhan memakai seseorang untuk menegur kesalahan orang lain. Tentu dalam terang ini kita mesti melihat bahwa teguran yang diberikan kepada kita itu sesungguhnya berasal daripada Allah, dan teguran itu adalah kasih Allah dan kasih sahabat kita yang menegur kepada kita. Dan mari kita melihat setiap teguran kepada kita sebagai bentuk kasih kepada kita. Yang ketiga, pilihan untuk menerima atau menolak teguran itu akan sangat berpengaruh kepada hidup kita. Ketika Nathan menyampaikan teguran kepada Raja Daud, Daud merespon teguran itu, dan Daud mau diubahkan oleh Tuhan melalui teguran ini. Tanda bahwa Allah menerima pertobatan dan pengakuan bersalah Raja Daud itu adalah dengan diberikannya kepada Daud dan Batseba anak mereka yang kedua, yaitu Salomo. Salomo artinya damai. Allah mau dan telah mengadakan pendamaian
dengan Daud serta Batsheba yang telah berdosa. Inilah cara Tuhan yang sangat sulit untuk dipahami dan berbeda dengan dalil-dalil yang seringkali manusia pikirkan. Tetapi sekali lagi, inilah cara Tuhan yang Ia pakai untuk menerima pertobatan dari setiap orang-orang yang mau bertobat. Kelahiran Salomo yang nanti akan mendirikan bait Allah juga adalah tanda dari kelahiran Yesus Kristus yang adalah Raja Damai yang sejati. Yesus Raja Damai mendamaikan manusia yang berdosa, seperti Daud dan Batsheba kepada Allah. Dalam Kolose pasal 1 ayat 19-20, firman Tuhan berkata, "Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus." Tanda yang kedua adalah Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk diberikan nama Yedija. Yedija berarti kekasih Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kepada Daud dan Batsheba bahwa Tuhan sangat mengasihinya, sekalipun telah berbuat dosa yang besar. Nama anak ini, Yedija, artinya anak yang sangat dikasihi Tuhan, dan juga sangat dikasihi oleh Daud serta Batsheba. Dan ini mengingatkan Daud dan Batsheba akan kasih Allah yang begitu besar terhadap mereka, bahwa mereka semua telah didamaikan, diampuni, dan dikasihi Allah. Semua karena kasih Allah kepada manusia pendosa. Nama Yedija juga adalah nubuatan Kristus yang sangat dikasihi Bapaknya, atau kekasih Tuhan. Matius pasal 3 ayat 17 dan Matius pasal 17 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Adalah berkat terbesar dalam dunia ketika kita mendapatkan jaminan pengampunan dosa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang bisa menggoda kita dan membuat kita jatuh dalam lumpur dosa. Setiap manusia, siapapun dia, bisa jatuh ke dalam perbuatan dosa. Baik dia pejabat atau bahkan rakyat biasa, baik dia kaya atau miskin, pengusaha atau petani, bisa jatuh ke dalam dosa. Hawa nafsu, ketamakan, keserakahan, dan kecemaran, semuanya itu akan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai perbuatan dosa dan akan mendapat ganjaran serta hukuman. Karena itu kita harus sadar dan berjaga-jaga dalam Tuhan, agar tidak ada kesempatan bagi si iblis untuk melemahkan kita. Tuhan memberkati kita di dalam firman-Nya. Amin.